Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Wah, ini benar-benar yang pertama gue mau minta maaf banget, baru upload lagi ya, sampai di DM-in, sampai di komen di YouTube lain ini karena benar-benar lagi nggak kepegang. Karena lagi persiapan latihan Persipan di Liga 3, banyak kegiatan-kegiatan yang harus menjaga kondisi. Tapi kemarin sempat ketonton akhirnya Madrid dan Barcelona tentunya. Tapi gue mau ngucapin sebelumnya terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube Pakar Bola, channel YouTube Afif Safi, dan yang udah nonton juga nih Tackle Bebas di YouTube Tackle Bebas bareng gue dan Jerry Arvino. Jadi mohon maaf baru upload lagi, oke? Kita bahas La Liga. Ini bahas La Liga dulu. Rambut gue apa sih modelnya nih? Kita bahas La Liga yang mana Real Madrid melesat terus, Girona pun seperti itu, dan Barcelona masih tersendat karena Real Madrid sekarang menghadirkan Bellingham yang setelah di interview dia bercanda, dia bilang, wartawan bilang, lu kalau bertahan mirip Carragher, kalau nyerang mirip Thierry Henry. Wah, jadi untuk seorang attack midfield ya, dia bisa jadi nomor 10 juga sebenarnya. Cukup lengkap atributnya, dia bisa defense, duel-duelnya bagus, 1 lawan 1 ngelewatin pemain juga bagus, shootingnya, sundulan pun dia punya. Jadi pemain yang cukup lengkap, apalagi dia bisa main dia bermain sebagai attack midfield ya. Bahkan Ancelotti bilang kalau yang perlu diingat dari Bellingham ini, dia bukan seorang striker. Jadi kalau golin suatu hal yang sangat, ya bisa dibilang luar biasa lah ya, seorang gelandang serang. Bisa jadi top skor sementara dengan 8 gol, bahkan Lewa aja di 5 gol. Jadi Madrid masih di 1, ada Girona di 2, dan di 3 ini yang kita mau bahas ada Barcelona yang dengan apa ya, gue bisa bilang sebenarnya ya, ini bukannya gue menurunin ekspektasi. Kalau dari ngelihat ini kan 4 pertemuan, ya Granada adalah tim yang susah dikalahin sama Barcelona. Dan dengan cara main Granada ini masih bisa pikir gue bilang kayak 2-2 nih ya nggak jelek-jelek amat. Biasa kan gue bahkan seri aja kesel, gue bahkan menang aja mainnya jelek kesel, tapi 2-2 lawan Granada dengan main yang seperti itu, dan skuad yang mungkin bisa dibilang ya skuad seadanya, skuad bukan skuad inti banget. Jadi 2-2 ini 1 poin ya harus disyukurin, untung nggak kalah gitu. Nah, skor 2-2, gol di detik 16 sampai 17 gitu. 2 gol di Barcelona kebobolan 2 di babak pertama, dan comeback 2-2 tapi belum bisa menang. Gol yang sebenarnya kontroversi ya. Ini Joao Felix, gue mungkin di pihak yang gol. Walaupun ada gerakan dari Ferran, tapi kalau gerakan itu sebenarnya bukan gerakannya, dari garisnya dilihat itu sebenarnya belum offset. Tapi ya udahlah, ya banyak orang yang bilang Barca suap wasit, toh kejadiannya kayak gitu. Kalau suap wasit mah itu gol-gol aja, itu aman-aman aja, tapi ya nggak ada keberpihakan menurut gua. Nah, kita bahas Barcelona nih ya. Barcelona main 4-3-3, Cancelo, Konde, Chris Balde, Gundogan main sebagai defense midfield. Dia lebih mobile sih, dia lebih bisa naik turun. Ada Fermin main babak pertama, Gavi, Lamine Yamal, Ferran Torres, dan Joao Felix. Jadi masih orang-orang katakan masih benar kalau Ferran Torres starting line up main dari awal emang kurang bagus ya, agak susah sih memang. Jadi kadang ada benernya juga kalau Ferran Torres kurang bagus di situ. Tapi kita bahas ininya dulu lah ya. Gol pertama itu dari salah kontrolnya Gavi, sang golden boy. Dia kontrol lepas, kena pressing, gol. Gol kedua dia acak-acak, Konde bisa ketukuk gitu, Barcelona sampai patah, diayam-ayamin gue bilang golnya. Jadi permasalahannya bukan di itu. Permasalahannya adalah ini ada 2 hal yang bisa diambil dari Barcelona nih malam ini. Barcelona udah bisa mencetak gol ketika lawan parkir. Oke? Ya, kita lihat ada jadi wall pass, jadi ngambil bola dari teman sendiri, itu strategi yang bagus. Joao Felix bisa melakukan itu, Lamine Yamal bisa melakukan itu, Cancelo pun bisa bantu ikut nyerang. Jadi
Barcelona udah bisa cetak gol ketika diparkir. Yang jadi permasalahan adalah Barcelona masih tetap susah untuk nggak kebobolan duluan. Itu yang jadi masalah. Barcelona ketemu tim parkir, kalau udah golin duluan, rusak sekalian. Menang kemarin Antwerp, sebelum abis lawan Antwerp menang 5-0 sebelumnya juga. Jadi jadi seperti itu. Kenapa masih susah? PR-nya adalah lu udah bisa benerin di lini depan, maksudnya udah bisa membongkar parkir bus, tapi masih susah buat nggak kebobolan duluan. Karena yang jadi PR, kalau Barcelona kebobolan duluan, itu tim pasti bertahan. Kayak gitu. Nah, terlepas dari gaji De Jong yang kegedean, ya gue lebih suka memang ada De Jong di lapangan. Gue lebih suka ada De Jong, ada Pedri, ya bahkan kayak ketimbang Gavi. Ya Fermin masih super sub lah, harusnya masih jadi pemain di bench, main di babak kedua lah, kayak gitu masih oke. Jadi belum bisa jadi squad inti. Yang jadi permasalahan gini, kemarin ketika lawan apa sih yang kemarin menang tipis itu, dibilang main jelek tapi menang. Ya gue nggak seneng. Karena kenapa? Karena kalau ya untung bukan jelek doang mainnya, tapi keropos. Main jelek tuh menang ya parkir bus, main aneh, pragmatis main. Ini enggak, ini keropos. Jadi beruntung. Kayak kemarin golnya itu nggak banyak, tapi ya Granada aja bisa golin 2, gimana klub-klub gede. Maksud gue gitu. Jadi bukan masalah main jelek tapi menang, main keropos. Keropos tuh lebih berbahaya daripada jelek. Main jelek tuh ultra defense, ditonton gak enak, itu bisa gue bilang jelek. Tapi keropos ini yang bikin berbahaya menurut gue. Jadi dengan tingginya gelandang Barcelona yang akhirnya berdampak kalau Granada masuk, pemain striker masuk, gelandang ikut masuk, ini gelandang tengah masih ada jauh, bukan di daerah pertahanan Barcelona sendiri. Jadi itu yang bikin bahaya. Ya kira-kira seperti itu. Barcelona 2 hal yang bisa diambil dari pertandingan kali ini. Kita bahas satu-satu. Ter Stegen ya gimana sih? Ini Barcelona tim yang high risk, high return. Jadi tingginya risiko, ya kalau lu dapat mah bagus, ya kalau semakin tinggi risiko semakin banyak hal yang bisa lu dapat. Gitu kan. Nah, ini ya risiko tinggi adalah lu nguasain bola dengan main terbuka, lebih atraktif gitu, dan ya resikonya adalah kebobolan. Ini masih beruntung, masih bisa 2 sama gitu. Nah, di belakang, gue nggak tahu Konde memang sebenarnya bukan back yang lari cepat, dia lebih ke momentum, dia lebih ke intercept yang oke lah, clearance masih oke. Cuma kalau diajak lari, 2 back Barca, Konde dan Christensen ini mati menurut gue. Bahkan Araujo sebenarnya lebih kenceng larinya dari Konde. Beberapa kali ngelihat sprint yang diajak sprint sama penyerang-penyerang Granada, tapi dia masih tetap bisa ngimbangin, bahkan lebih kenceng Araujo. Ini mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Bisa dilihat situasional lawannya siapa, nanti yang harus dipasang siapa antara Konde, Araujo, Chris. Nah itu harus tetap dijaga itu. Situasional harus tetap dibaca. Xavi, Ridik harus bisa membaca peta musuhnya juga. Balde oke, akhirnya dia bisa assist. Cuma selain assist itu, gue takut nih Balde buta warna gitu. Maksudnya buta warna adalah gue takut dia nggak bisa bedain mana teman mana lawan gitu. Karena di setiap passing nabrak, kena. Setiap passing gue sampai di Balde paling mentok nabrak passing, paling nggak kena, paling nggak akurat, paling banyak lah palingnya. Dan ya akhirnya dari sekian banyak percobaan menghasilkan 1 gol dari Sergi Roberto. Seperti gue bilang, lo apresiasi gak? Lo seneng gak? Ya gue seneng Sergi Roberto golin, tapi tetap Sergi Roberto main jelek gitu kan. Golin itu bukan berarti dia main bagus gitu kan. Golin terima kasih, respect, top, golin. Tapi bermain jelek lo tetap bermain jelek gitu ya. Tapi mesti gimana, nggak ada pemain lagi di tengah. Ya itu yang disayangkan. Nah, Joao Felix gue demen banget, kelas banget, mainnya bagus banget. Hampir semua teknik yang ada di sepak bola dia punya ya. Dia bisa passing ke teman yang lagi overlap. Dia bisa nge-wall passin sama striker sama nomor 9 dia bisa. Gocek orang melewati pemain dia juga bisa. Shoot juga dia punya gitu. Jadi seneng banget gue Joao Felix ini. Gimana kalau dia lagi ada pas zaman Messi, Suarez gitu, itu pasti gacor banget. Joao Felix lebih simple mainnya, lebih bagus. Semua teknik yang ada di sepak bola hampir Joao Felix punya. Jadi tinggal kayak fisiknya dikembangin, kuatin lagi otot-otot badannya. Itulah yang ada di Barcelona. Kalau kena pressing males. Nah,
Lamine Yamal menjadi pemain muda menjadi pemain muda yang paling muda, rekor pemain muda di La Liga, dan pemain muda yang bisa cetak gol di La Liga. Jadi Lamine Yamal so far aman-aman aja, dia bisa golin, ya golnya tap in, tapi kalau posisi dia jelek dia nggak mungkin bisa tap in. Selebihnya Oriol Romeu mungkin masuk agak telat, Xavi ganti, karena pas Romeu masuk itu lini tengah jalan mah tetap sama-sama jalan, cuma lebih kayak hidup, lebih ada tenaga ketika Oriol Romeu masuk. Ya pergantian nggak bisa banyak-banyak juga. Gue masih menunggu pelapis Lewandowski yang murni ya, mas gue Ferran bisa main di tengah, cuman kan itu bukan posisi aslinya, dia mungkin jadi false nine gitu, jadi dia kan main di sayap, kadang di kiri, kadang di kanan. Jadi gue masih nunggu Victor Roque. Jadi buat fans Barcelona, gue terutama dengan hasil ini nggak terlalu kecewa banget. Lawannya Granada itu 4 pertemuan itu susah dikalahin Granada. Dan kita lihat skuad pemain juga kedalaman, lagi banyak yang cedera. Ada Pedri, Konde baru cedera, Lewandowski, Rafinha, De Jong lagi cedera. Jadi ya ini start yang sebenarnya kurang bagus buat Barcelona. Cuma kan musim panjang, bisa nanti bisa nanti muter, rodanya muter. Barcelona lagi fit, Atletico ada yang cedera, Madrid ada yang cedera, ada yang ya nanti muter lah, seru. Cuma yang bikin seru La Liga kali ini adalah Atletico lagi bagus, Sociedad lagi bagus, Girona lagi jadi kuda hitam, dan Real Madrid sejauh ini masih stabil. Itu aja. Jadi gitu aja dulu episode kali ini. Sorry banget baru upload karena beneran baru ada waktu lagi. Jadi terima kasih yang udah nonton di Run Sportainment atau di Tackle Bebas. Ini jadi Justin Media. Jangan lupa juga support Persipan Pandeglang, apapun nama ultras kamu ya, Rino Squad, Belong to Rino, Ultras Ujung Kulon, Laskar Ujung Kulon, Badak Mania, apapun. Jangan lupa nonton Persipan di Liga 3. Karena Sergio Busquets Indonesia siap meramaikan Liga 3 dan siap menaikkan level Liga 3 di kancah sepak bola Indonesia. Oke, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi.